Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bismillah, alhamdulillah. Bersyukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Bersalawat kita bagi baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pemirsa sekalian, kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Sebagaimana kita maklumi bersama, dewasa ini kita sedang dilanda oleh satu virus yang sangat berbahaya yang dikenal dengan COVID-19, ya. COVID-19 yang telah menyerang hampir dari semua negara di dunia. Ya. Itu virus yang mematikan. Apa yang orang yang terkena virus ini membawa kepada habis umur, meninggal dunia, dan yang sehat pun sebenarnya dia akan mengalami kecacatan pada paru-paru. Gejala yang timbul apabila orang diserang oleh COVID-19 ini adalah sesak napas, ya, sesak napas, pusing, tidak mau makan, tidak selera makan, dan jika diserang sangat berat dia meninggal dunia. Dan yang sehat pun juga akan mengalami kecacatan pada paru-parunya. Jadi virus ini sangat berbahaya. Yang ditengarai berasal dari satu negeri di Cina, negeri Wuhan namanya, ya, yang menyebar dengan cepat sekali, melanda ke seluruh dunia. Hampir-hampir tidak ada negara di dunia ini yang lepas daripada serangan virus COVID-19 ini. Nah, adakah kita bisa memelihara diri kita dari serangan COVID-19 ini, yang dalam istilah agama itu namanya taun. Ya, taun itu wabah. Wabah, orang yang kena taun, walaupun dia kalau kena taun itu meninggal, dia mendapat nilai orang mati seperti berjihad di jalan Allah. Ya, fisabilillah. Tapi jangan sampai kita bersengaja biar aku mati jihad di jalan Allah, biar kena taun. Nah, itu tidak bisa begitu, tentu itu menyengaja namanya, ya, menyengaja. Nah, bagaimana kita selaku umat beragama, terutama umat Islam, ya, untuk memelihara diri dari taun ini, dari COVID-19 ini? Pertama sekali adalah tentu kita mengikuti protokol kesehatan. Ya, kalau berjalan, keluar rumah memakai masker, tidak berpapasan dengan orang yang tidak menentu, menjauhi kerumunan orang banyak. Sama itu tentunya kita menjaga kebersihan, selalu mencuci tangan, menjauhi segala sampah-sampah yang kotor-kotor dan hal-hal yang membawa penyakit. Itu sudah ada di dalam agama, an-nazafatu minal iman. Karena sebenarnya kebersihan itu adalah berasal dari iman, ya, bagian daripada iman. Kepada kita diberi petunjuk, antara lain adalah bahwa apabila keluar rumah, bepergian kemana-mana, hendaklah selalu berwudu, ya, jangan lepas wudu. Nah, wudu ini kan penolak malapetaka kata Rasulullah. Ya. Nah, nanti apabila pulang ke rumah pun, kita juga kembali ke rumah harus kembali mengulangi wudu kita. Nah, di samping itu kita harus membaca, dianjurkan ayatul kursi. Ya Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum sampai akhir. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Itu penjagaan Allah, pengayuman Allah kepada kita. Jadi kalau kita berjalan keluar rumah,
keluar rumah dengan membaca ayat kursi, kita akan dijaga oleh para malaikat Allah. Ya, kita dijaga oleh para malaikat Allah. Nah, nanti ketika masuk rumah kembali, pulang ke rumah, kita baca lagi ayat kursi ketika masuk rumah itu. Nah, itu jadi setan-setan, penyakit-penyakit yang mengerumuni kita, dia tidak bisa masuk ke rumah kita. Nah, jadi kita dianjurkan sehari semalam membaca ayat kursi itu 8 kali. 5 kali sesudah salat fardu baca ayat kursi. Kemudian ketika hendak tidur, dan ketika hendak bepergian, dan ketika datang bepergian. Jadi semuanya 8 kali plus berwudu tadi. Jadi orang Islam selalu bepergian kemana-mana berwudu. Bila orang itu kena musibah, kata Rasul, jangan mencela siapa-siapa tetapi mencela kepada dirinya, karena tidak mempunyai benteng diri, yaitu wudu. Ya, itu sudah dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di samping itu, dengan COVID-19 ini memperingatkan kepada kita. Siapa tahu ini adalah karena Allah yang membuatnya sebenarnya, ya, membuatnya untuk mengingatkan kepada kita akan kesombongan kita barangkali yang sudah berbuat kemaksiatan di permukaan bumi ini, sehingga dicoba dengan corona ini. Tuh, kamu tahu, bisa nggak kamu melawan corona, ya? Nah, jadi kalau goyonan anak-anak, kalau yang kena corona itu laki-laki, maka coronanya mesti perempuan. Jadi Mbak Rona, Mbak Rona. Kalau yang kena itu perempuan, coronanya laki-laki, jadi Kak Rona, Bang Rona. Itu goyonan saja ya, goyonan saja. Nah, kemudian dari itu juga, apabila sudah waktu salat, terutama maghrib, baca doa akhir siang awal petang. Nah, itu mudah-mudahan kita terjauh daripada iblis setan yang bergentayangan antara pergantian siang dan malam atau waktu senja itu. Begitu juga nanti pada waktu subuh, pergantian antara malam dengan siang, itu juga iblis gentayangan mengganggu manusia. Nah, dia membawa penyakit itu. Nah, jadi kita harus membaca doa-doa awal malam, doa awal siang. Nah, kemudian masuk pasar. Nah, kan masuk pasar. Di pasar itu kerumunan orang banyak. Bacalah tasbih. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir 10 kali. Nah, itu masuk pasar itu. Nah, jadi kita kan mudah-mudahan terjauh daripada tipu daya manusia di pasar, termasuk setan-setan yang ingin mengganggu kita. Nah, kemudian tadi baca ayat kursi sebelum tidur. Dan sebelum tidur baca ayat kursi, baca pula Bismillah 21 kali. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Kalau yang panjang itu. Ya, kalau perempuan mesti suka yang panjang dia. Jadi Bismillahirrahmanirrahim. Kalau laki-laki bisa yang pendek-pendek saja. Bismillah, Bismillah 21 kali. Nah, kemudian daripada itu, kalau bermimpi, maka jika mimpi itu terasa tidak baik, maka meludahlah ke sebelah kiri, begitu 3 kali. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Berlindunglah kepada Allah daripada godaan syaitan. Insyaallah mimpi-mimpi yang ditayangkan oleh syaitan mengganggu kita itu tidak akan bermanfaat dan tidak akan menyentuh, memudaratkan kita, begitu. Nah, kemudian daripada itu, di rumah, dimanapun kita selalu dianjurkan untuk menjaga kesehatan, hanya menjaga kebersihan, menjauhkan diri daripada segala sampah yang tidak baik, ya, yang membawa penyakit. Nah, itulah ajaran-ajaran Islam, an-nazafatu minal iman. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk kepada kita. Dan apabila nanti salat maghrib, maka salatlah salat awabin. Salat awabin itu adalah 2 rakaat ba'diyah maghrib, 2 rakaat salat taubat, dan 2 rakaat salat hajat. Mintalah petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa sekalian yang terhormat, barangkali paparan saya cukup sampai sekian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Nah, kepada para pemirsa yang hadir
Apakah ada pertanyaan atau bagaimana? Atau ada yang kurang jelas? Silakan. Baik, Pak Kiai. Saya ingin bertanya dengan secara singkat aja. Yang saya tanyakan ini, kan kita dalam dunia ini dengan adanya corona, segala urusan kita kan jadi terhalang. Nah, bahkan juga sholat kita itu pun tidak kekaruan gitu. Sholat kita berjemaah, bahkan kita dianjurkan untuk sholat di rumah saja. Nah, jadi yang saya tanyakan ini, itu kan dalam sebuah masjid, mushola itu ada itu kan jemaah, itu makmumnya itu sering berjauhan gitu loh. Nah, gitu. Yang saya tanyakan itu apakah sah saja itu sholatnya berjauhan, sedangkan kita dianjurkan untuk merapat. Nah, itu saja yang saya tanyakan. Terima kasih. Baik. Mengenai sholat berjamaah, ya sebenarnya karena ini keadaan yang membawa kita demikian untuk menjaga jarak antara satu dengan yang lain, maka kita ikutilah apa yang dikatakan protokol kesehatan. Di samping kita harus memakai masker dan mencuci tangan dan tidak usah ya selalu banyak bersalaman dengan orang, karena itu bisa memaparkan COVID-19 juga. Nah, adapun salat, asal dalam salat itu sebenarnya dalam berjamaah itu yang penting adalah antara imam dengan makmum. Imam itu bisa didengar oleh makmum. Bila imam mendengar, bisa memperdengarkan suaranya kepada makmum dalam aba-abanya Allahu Akbar dan lain sebagainya, maka itu tidak membatalkan daripada salat berjamaah. Demikian jawaban, semoga maklum. Ya, oke. Satu lagi, saya lupa tadi, mohon maaf. Nah, itu kan ada jemaah juga yang sering sholatnya itu memakai masker. Nah, itu kan apakah juga sah sholatnya itu kita memakai masker? Ya, salat itu kan menutup aurat. Iya. Ya, jadi salat memakai masker adalah sah asal jangan dahi tertutup. Nah, waktu sujud jangan sampai dahi tertutup ke lantai tempat kita sujud. Berarti sholatnya itu tetap sah. Tetap sah ya. Ya. Baik, ada lagi pertanyaan lain? Baik, Pak Kiai, saya mau menanyakan beberapa hal sehubungan dengan anjuran atau protokol kesehatan dalam rangka mengatasi penyakit corona ini. Antara lain kita harus memakai masker, menjauhi kerumunan, mencuci tangan, intinya menjaga kebersihan. Yang ingin saya tanyakan, apakah Pak Kiai sendiri punya pengalaman lain atau pengalaman tambahan, artinya mungkin Pak Kiai punya obat atau makanan atau apa yang bisa setidak-tidaknya mengatasi atau sebagai obat lah dalam mengatasi corona ini. Mungkin itu yang perlu saya tanyakan. Baik, berkenaan dengan menghindari diri dari penyakit atau COVID-19 ini yang dikaitkan dengan kesehatan, tentu kita seyogianya memakai masker tadi sudah ya, dan masuk pasar bacalah la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Masuk pasar 10 kali insyaallah terjauh daripada hal-hal yang tidak baik yang terjadi di pasar, itu termasuk penyakit corona ini. Nah, kemudian daripada itu juga maka hendaklah selalu makan makanan yang bergizi ya, sehingga stamina badan menjadi kuat sehingga dapat menghindarkan diri dari COVID-19 ini. Nah, menurut konsul kesehatan yang saya tahu bahwa ada obat yang bisa mencegah corona ini. Itulah dia pengobatan dengan madu. Nah, pengobatan dengan madu ini sudah disebutkan di dalam Al-Quran surah An-Nahl ayat 68-69 bahwa lebah, ada surah An-Nahl ya, surah lebah. Nah, jadi satu surah sendiri bahwa dikatakan si lebah ini disuruh mencari madu ya, memakan bunga-bungaan, sari-sari bunga-bunga, sehingga itu dapat dijadikan obat syifaun ya, syifaun linnas, dan merupakan obat bagi manusia. Nah, ini bisa digunakan. Jadi menurut konsultan daripada kesehatan bahwa madu dapat digunakan untuk pencegah corona ini, dan ternyata juga terbukti ya, terbukti. Ada kawan saya yang sakit di rumah sakit,
ya, di sebuah rumah sakit di Banjarmasin. Dia sudah putus asa, sudah sesak napas, kadang-kadang sudah menghadap mati aja lagi, tetapi dianjurkan, kita anjurkan, karena dia bertanya kepada saya dan minta doa, maka saya anjurkan makan madu, yang mengkonsumsi madu yang dibawa oleh seorang konsultan kesehatan ini. Nah, ternyata beberapa hari kemudian ada purple elite namanya, ada royal jelly ya, ada madu biasa ya, madu dari New Zealand ya, clover honey ya, itu kering, itu kental sekali, tidak seperti madu kita. Nah, maka itu dikonsumsi. Setelah beberapa hari saya diperiksa lagi, ternyata dia sembuh. Nah, ini satu kenyataan ya. Dia tentu yang menyembuhkan itu Allah Subhanahu wa taala, karena kata Nabi Ibrahim, wa iza maridtu fahuwa yashfin, bila aku sakit maka dialah yang memberikan kesembuhan kepadaku. Nah, kita berharap dengan doa kesembuhan kepada Allah, tetapi syariatnya kita berobat dengan apa-apa yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena Nabi mengatakan likulli da'in dawaun, karena setiap penyakit ada obatnya. Nah, kalau belum ditemukan, kalau tidak ada, dikatakan tidak ada obatnya, tidak benar. Cuma belum ketemu saja ya. Jadi karena Nabi mengatakan likulli da'in dawaun, setiap penyakit ada obatnya. Jadi setiap penyakit ada obatnya. Cuma mungkin kalau tidak sembuh kita belum ketemu. Nah, itu aja. Demikian, semoga ada manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.